Yang ketiga, perkara yang maksiat. Perkara yang maksiat apa? Perkara yang maksiat tetap maksiat meskipun diiringi dengan niat yang salihah. Seperti orang kerja di ribawi dengan cara riba, kemudian dia mau membuat ini apa namanya itu perkara-perkara yang baik seperti bangun masjid atau musola dan lain-lain, tapi dari uang riba, ya tetap aja di hadapannya Allah dapat dosa, tidak dapat pahala sama sekali. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha adalah maha suci dan tidak menerima kecuali dari perkara yang halal, dari perkara yang haram. Itu Pak ya. Niyatu tazwid li Syekh Ali bin Abi Bakar Saqran Ba'alawi Al-Husaini. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu bihadha tazwid mahabbat Allah azza wa jal. Naam. Wasa'ya fi tahsilil walad li baqa'il jinsil insan. Nawaitu bihadha tazwid apa? Yang pertama, mahabbat Allah. Supaya dapat mahabbah Allah Ta'ala. Karena perkara nikah, perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya. Wasa'ya fi tahsilil walad li baqa'il jinsil insan. Wa kadzalik, termasuk salah satu sebab usaha agar kita punya anak keturunan dari jalur yang baik, yaitu jalur pernikahan. Begitu ya. Supaya apa? Paling minimnya anak kita itu setelah kita didik bisa mengingat kita untuk menziarahi makam kita, sedekah untuk kita, doa untuk kita, istighfar untuk kita. Gitu ya. Nawaitu mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga niat waktu ketika akan nikah untuk nyenengkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Inna ismu an-nikahu min sunnati. Itu katanya Rasulullah, termasuk dari sunnah-sunnahku. Faman ahabba, barang siapa ingin cinta, ya. Fi taksiri mubahatihi liqali sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukatsirun bikum umama yaumil qiyamah. Jadi kita tujuannya nikah supaya punya anak keturunan yang banyak, tujuannya supaya umatnya Rasulullah jumlahnya banyak dan bisa nyenangkan hatinya Rasulullah ketika Rasulullah bangga dengan umat yang sangat banyak di hari kiamat. Tapi yang paling penting, usahakan bagaimana kita termasuk golongan umatnya Rasulullah yang bisa membanggakan hatinya Rasulullah. Artinya bisa membanggakan hatinya Rasulullah, bisa ngikutin adabnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah di setiap poin perihal hidup kita, mau sepele atau mau yang serius, mau perkara yang remeh atau perkara yang penting, semuanya diikutkan kepada Rasulullah SAW. Makanya katanya sahabat, allaman Rasulullah kullu syai'. Rasul telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu, sampai ke level bagaimana cara duduknya seseorang waktu ketika dia akan buang air kecil atau besar. Cara posisi duduknya apa sudah diajari sama Rasulullah. Gitu. Rasulullah sangat perhatian sama sama para sahabatnya. Kalau ada kelihatan sesuatu yang ngerjakan yang tidak bagus, dididik langsung, ditegur langsung, dinasehatin. Pernah sekali satu orang tidur berbaring, mungkar, ini kepalanya di bawah, ngadep ke bawah begitu. Akhirnya digerakkan sama Rasulullah. Sahabat tidak tahu, dia lagi tidur, digerakkan, dikira siapa yang bangunkan. Tidak tahu Rasulullah SAW. Katanya Rasulullah suruh balik, karena tidur semacam ini dibenci sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Begitu juga kalau kelihatan anak kita lagi tidur mungkerep, jangan dibiarkan terus. Balik kan gini, sudah terus itu sudah ada masalah. Tapi balik, karena sama Rasulullah pun juga ngajar Rasul, para sahabatnya begitu. Itu ya. Tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Begitu ya. Nawaitu bihadza tazwid wa ma yasduru minni min qawli. Karena ada salafus saleh, satu orang dari salafus saleh, beliau mengucapkan seluruh jenis ibadah dikerjakan sama dia. Dicapikkan dirinya betul. Setelah ditanya, kenapa kamu capikkan dirinya kamu sampai selevel ini? Sedangkan kita semua insya Allah di bawahnya syafaatnya Rasulullah. Kita umatnya ini. Terus apa jawabannya beliau? Ana memang tahu kalau ana insya Allah termasuk golongan insya Allah mungkin dapat syafaatnya Rasulullah. Cuman ana ingin banggakan Rasulullah. Ana bawa umat di belakangnya ana bawa di bawah syafaatnya ana. Supaya Rasulullah bangga dengan ana di hari kiamat. Ini asyan kullu syan, bukan kita bisa pas di bawah syafaatnya Rasulullah. Cuman asyan kullu syan bagaimana kita bisa membanggakan Rasulullah, ini yang jalan. Ya.
Seperti katsir min auliya ul arifin sholihin dari 1400 tahun ini. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Sayyid Ahmad Ar-Rifai wa ghairuh. Kira-kira enggak bangga enggak Rasulullah mandang Abdul Qadir Jailani wa ghairuh. Dan yang ngasih Abdul Qadir Jailani bisa ngasih kita semua karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Wa ma yasduru minni min qaulin wa fi'lin, Dan seluruh apa yang akan keluar dari perkataanku setelah aku nikah atau perbuatanku, ya, at-tabarruka bi du'ail waladi shalih, tujuannya hanya untuk mendapatkan anak keturunan yang saleh. Begitu ya. wa talabu syafa'ati bi mautihi saghiran, Dan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat anakku jika anakku ini meninggal sebelum balik. Karena anak yang kecil meninggal waktu masih kecil itu dia tidak akan masuk ke surganya Allah kecuali Allah telah masukkan kedua orang tuanya ke surganya Allah. Pernah suatu disebutkan dalam sebuah hadis, seorang anak sudah masuk di pintunya surga, kemudian lihat orang tuanya tidak ada, mengatakan kepada ya Allah, aku tidak akan masuk kecuali kamu keluarkan kedua orang tuaku dari neraka jahanam dan masukkan denganku surganya Allah. Akhirnya Allah merintahkan kepada malaikatnya untuk mengeluarkan kedua orang tuanya anak ini, masukkan ke dalam surga berkatnya anak kecil tadi yang meninggal sebelum balik. Itu ya, meskipun meninggal bayi atau pokoknya meninggal sebelum balik. Ya. wa talaba syafa'ata bi mautihi saghiran idza mata qabli. Kita mata qabli. Begitu ya. Nawaitu hadha tazwid tarwihan nafs. Nah, dengan niat dengan nikah ini untuk mengasihkan kehiburan di diri kita sendiri ya. Wa inasaha bil mujalasah wan nadari wal mula'abah. Nah, karena rawihul qulub sa'ah katanya sebagian arifin billah. Fa inna idza ukriyat amiyat. Boleh kita ngasih refreshing dengan diri kita. Itu katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rawihul qulub sa'ah fa innaha idza ukrihat amiyat. Kita boleh refreshing untuk hati kita, untuk diri kita, untuk hati kita, refreshing ke perkara-perkara yang mubah ini tujuannya supaya lebih semangat lagi ibadah di kemudian hari atau di waktu yang lain. Begitu. Fa inna idza ukrihat, kalau selalu dipaksa untuk mengerjakan amal ketaatan, takutnya tidak sabar jadi sebaliknya nanti, berbalik arah nanti. Gitu ya. Cuman artinya ini refreshingnya itu di perkara-perkara yang mubah, bukan kita ke tempat-tempat yang nasallallahu afiyah yang kurang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala terus kita mengatakan rawihul qulub sa'ah. Begitu. Ini bukan rawihul qulub, ini masuk neraka jahanam. Begitu terus kita bilang rawihul qulub. Rawihul qulub ke tempat-tempat yang bersih. Begitu banyak tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat refreshing yang kena yang bisa di istilahnya kita keluar selamat, tidak mengerjakan maksiat, terus masuk juga selamat. Jadi syahidan lana la syahidan alaina itu tempat. Ya. Irahatan lil qalbi. Irahatan lil qalbi, ya. Wa taqwiyatan lahu 'alal ibadah. Aduh, tujuannya untuk memperkuat ibadah. Hatta kita makan, minum niatkan untuk kuat ibadah, untuk kuat silaturahmi, untuk kuat bakti kepada orang tua, untuk kuat zikir, untuk kuat sholawat. Nah itu tujuannya makan. Jangan lupa, meskipun hadirkan 4, 5, 3. Kalau tidak bisa, halas. Karena niat sebagai makannya ini sebagaimana niatnya Rasulullah dan salafus saleh, halas. Itu yang paling singkat ini. Jami' syamil. Singkat tuh jami' syamil. Nawaitu bihi tafrighul qalbi min tadbiril manzil. Nah, nawaitu juga untuk mengasih waktu yang lebih luas. Untuk ibadah kita, untuk kerja kita, untuk usaha kita. Dengan apa? Karena sudah ada istrinya yang ngerapikan rumahnya. Ngerapikan makanannya, ngerapikan pakaiannya, sehingga dia bisa ada waktu lebih untuk ibadah, untuk salawat. Dulu kan sebelum nikah dia menyuci baju sendiri, masak sendiri. Setelah nikah ada yang nyuci bajunya dia, ada yang masakkan untuk dia. Lah nyuci baju berapa menit dulu? Dulu waktunya di baju 30 menit untuk nyuci baju misalnya. Atau 1 jam. Lah 1 jam ini setelah nikah jangan digunakan untuk ngeluyur atau ngobrol. Kada ada faedahnya inti nikah. Tujuannya 1 jam ini digunakan untuk perkara yang lain. Urusan dunia kerja, maaf muskilah. Atau urusan akhirat kerja yang kenakan sekalian. Tapi kalau digunakan cuma duduk aja, mau jadi seperti raja di rumah, maestro. Karena itu istri membantu, bukan kewajiban. Itu bantuan dari istri kepada suami. Menyucikan baju, masakkan di rumah itu suatu bantuan dari istri, bukan kewajiban. Kalaupun istri tidak nyuci, tidak masak, bukan wajib bagi dia dan tidak boleh bagi suami marah. Karena suami yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang mikirkan bagaimana akhiratnya istri.
bukan bagaimana dunianya istri. Sekarang misalnya masuk ke rumah istri belum masak, masih muskilah, beli di warung makan selesai masalah. Ya. Keluar belum disiapkan bajunya, cuci sendiri, setrika sendiri, pakai sendiri. Tapi begitu kelihatan istri tidak sholat, begitu kelihatan istri sholat tidak pakai siwak, atau kelihatan istri seminggu penuh tidak buka Al-Quran, tidak baca wirdul latih, tidak baca zikir dan lain-lain, ini baru kita tampakkan kedudukan kita sebagai suami. Itu artinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul, sebab kesolehannya istri atau anak di rumah bergantung kepada kepala keluarga, yaitu abah. Kalau abahnya istiqomah semuanya akan ngikut. Kalau sudah abahnya goyang ya apalagi di bawahnya nanti, karena semua di bawahnya ke wilayahnya dia, di bawah didikannya dia, di bawah tanggung jawabnya dia. Semua itu mengharap kepada dia. Istri itu dengan lisanul hal mengharap kepada suami. Seluruh anak di rumah mengharap kepada abahnya untuk mendapatkan didikan bagaimana dia selamat dunia akhirat dengan lisanul hal. Kalau lisanul maqalnya tergantung keadaannya masing-masing. Untuk itu ya. Wattaqafuli bisuhli Bahkan Rasulullah setiap kali mau keluar sholat subuh ngetokin rumahnya anak-anaknya. As-salah, as-salah ya ahlul bait, as-salah, as-salah. Sambil megang atabatul bab. As-salah, as-salah, kelihatan sahabat yang masih ada yang tidur atau belum bangun, dibangunnya as-salah, as-salah. Wahakala. Ini kewajiban kita sebagai suami. Jadi makna ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ini ya maknanya luas. Ya betul ya. wa takafuli bisuhli tabkhi. Nah, wa takaful bisuhli tabkhi. Dia sebelum nikah masak sendiri, sendiri, nyuci sendiri. Setelah nikah ada yang itakafal bik. Lah, usahakan yang paling penting, yang sering kadang lupa sebagian suami ini. Setelah dibawakan sarapan pagi atau sarapan siang, sarapan malam, ucapkan kepada istri jazakillahi khaira. Terima kasih. Karena bukan satu kewajiban. Jangan terus kita hatta makasih tidak pernah. Dari berapa nikah sudah nikah? Nikah sudah 10 tahun. Pernah mengucapkan makasih kepada istri? Tidak pernah sama sekali. Mana wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini bukan kewajiban, ini bantuan. Bahkan Hamid bin Umar bin Hamid setiap malam minta maaf kepada istrinya. Setiap kali dimajukan makanan pagi atau siang, kita bilang jazakillahi khair. Sekarang kenapa kok kita bisa kalau ada orang ngasih makanan kita ucapkan makasih? Padahal ngasihnya cuma sekali. Sedangkan istri pagi, sore, malam tidak berhenti di dapur. Suami paling sulit untuk mengucapkan salat jazakillahi khairah. Kenapa? Karena ikhlas liwajillah. Ucapan makasih itu karena Allah SWT. Nah, ada kalau sama orang mungkin karena dipuji, karena ingin dipuji, karena ingin dan lain-lain. Ada nafsul ammarah bisu' di situ ada. Kalau kepada istri tidak ada, kullu liwajillah. Bentuk lah, paling minimnya akan mudahkan istri juga untuk taat kepada suami, yang terakhirnya akan saling bantu kepada fitaatillah. Khairukum li ahli. Paling baiknya di antara kalian adalah paling baiknya yang kepada istrinya masing-masing. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah paling baiknya orang di antara kalian kepada istrinya. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Ayo. Ini kalau tidak bisa setiap hari, paling minimnya lah seminggu sekali mengucapkan terima kasih. Kalau berat nafsunya tidak mau sama sekali. Kalau ente sekiranya berat ya nafsunya, berarti di situ ada pahala besar. Sekali aja ente lawan, nanti akan mudah lisannya ente mengucapkan terima kasih. Itu anak perempuan istri itu ente tidak ikut ngelahirkan, tidak ikut ngerawat, tidak ikut besarkan. Dikasihkan sama orang tuanya ke ente dalam keadaan sudah besar, sudah tinggal khidmah. Hanya pas diminta untuk mengucapkan terima kasih, cek beratnya. Nasallallahu taufiq ini. Ya. Wal kansi, bentuknya membersihkan rumah. Karena Rasulullah Imam al-Anbiya al-Mursalin, beliau minta dikasih bagian dia jatah di kerjaan di rumahnya. Beliau kadang bersihkan, nyapu. Rasulullah Imam al-Anbiya al-Mursalin, kadang jahit bajunya sendiri Rasulullah. Sudah sampai ke ars wal ars, kurs masuk ke Sidratul Muntaha. Ma'adalik di rumah, sampai kan jahit bajunya sendiri. Pernah cucunya beliau Hasan al-Husain datang, ya Habu, datang masih kecil, masih ngerangka. Hari sama Rasulullah suruh naik di punggungnya Rasulullah. Rasul jadi kayak kudanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngelihat,
Rasulullah ngerangkak, Hasan Husain di punggungnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngelihat, akhir katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq apa? Ni'mal markubukuma. Tunggangan yang paling baik adalah tunggangannya kalian berdua. Dijawab sama Rasulullah, wa ni'mar rakib huma. Dan paling orang baik yang paling naik kendaraanku adalah mereka berdua ini. Sayyidina Hasan wa Husain. Hur imamul anbiya wal mursalin. Betul ke? Wa hadzal kita wadhu Rasulullah jahit bajunya. Terus ditanya Sayyidina Aisyah, "Kaif kana Rasulullah fikum?" Ka'ahadin minna. Dia kayak ada bukan kayaknya bukan dia Rasulullah ini. Ka'ahadin minna, bersihkan, nyapu. Sekarang suami enggak merasa kadang apa? Merasa gengsi untuk masuk dapur bantu, merasa gengsi untuk nyuci baju. Wa ma'adzalik merasa wa innaka la ala khuluqin azim. Astagfirullah. Ismin akhlak ya jamaah. Untuk saling bantu di antara suami istri, apalagi kalau keadaannya masih lagi pas-pasan. Wah, harus semuanya istri yang ngerjakan 24 jam di dapur, 24 jam nyuci baju. Terus kapan mau jadi zikir sama ente? Untuk ayo. Wal farsh Wal farsi basilana.